Ini diawali dengan diperlihatkannya seorang bapak-bapak yang sedang berlari tiba-tiba dicegat oleh seseorang. Lalu tanpa berlama-lama si begal itu pun langsung menusuk si bapak tersebut hingga dia pun ambruk tak berdaya. Lalu di pagi harinya terlihat mamah cantik yang bernama Sharon sedang membangunkan anaknya yang bernama Anthony. Karena si mama khawatir si Anthony terlambat sampai ke sekolah dan akan jadi bahan bulian di sekolahnya. Lalu ketika si mama mau pergi kerja, dia pun dijemput oleh seorang pria yang ternyata adalah seorang polisi dan si pria tersebut sedang menangani kasus pembunuhan suaminya si Sharon yang kita lihat di awal scene. Lalu scene pun beralih ke si Anthony yang baru saja sampai di sekolah dan benar saja saat lokernya dibuka banyak sekali sampah kertas di sana. Dan ternyata itu adalah kelakuan temannya si Anthony yang bernama Kilby. Namun tak lama untung saja datang seorang siswa yang bernama Dylan mengusir si Kilby dari si Anthony. Lalu ketika si Anthony dan si Kilby pergi, si Dylan pun melihat kertas yang masih berserakan di lantai dan ternyata itu adalah foto mamahnya si Anthony. Lalu scene pun beralih ke si mama Sharon yang terlihat sedang bekerja dan si mama pun mendapatkan salinan email almarhum suaminya dari si pak polisi. Lalu tak lama datanglah asisten si Sharon yang juga cantik bernama Kathy. Dan si Kathy ini sangat loyal dan setia dalam setiap membantu si Sharon. Lalu scene pun beralih kembali ke si Dylan yang menghampiri seorang wanita yang bernama Megan. Lalu si Dylan pun mengenalkan si Anthony kepada si Megan dan terlihat si Anthony yang masih malu-malu anjing di hadapan si Megan. Lalu si Dylan pun mengajak si Anthony untuk main American Football bersamanya nanti. Dan singkat cerita si Anthony pun mulai latihan dan seperti biasa dia terlihat gugup menghadapi teman-temannya. Dan benar saja saat lagi adu bagong si Anthony pun ngacung sampai dia nambrung. Lalu ketika latihan sudah usai, si Dylan pun menghampiri si Anthony di ruang ganti. Lalu dia pun memberikan semangat kepada si Anthony agar dengan kapok main adu bagong. Namun si Anthony heran kenapa si Dylan sangat care banget kepada dirinya. Dimulai dari menolong saat dia dicekek sama si Kilby, lalu nyomblangin dirinya sama si Megan. Dan sekarang dia ngasih semangat. Lalu si Dylan pun menjawab kalau dirinya juga sudah kehilangan ayahnya. Sama seperti si Anthony, namun bedanya ayah si Dylan mati bunuh diri. Yang akhirnya si Anthony pun mengerti dan langsung minta nomor WA si Megan kepada si Dylan. Singkat cerita si mama pun pulang dari kantornya, namun si mama heran kenapa si Anthony belum pulang padahal udah mau maghrib. Nah si Anthony ini tipikal kupu-kupu ya, kuliah pulang, suka dibully juga, jadi wajarlah si mama khawatir. Namun tak lama si Anthony pun datang bersama si Dylan, lalu dia pun bilang kepada si mamahnya kalau dia sekarang udah ikutan olahraga adu bagong. Dan nanti malam dia pun mau ngadain party di rumahnya, yang membuat si mama pun heran sekaligus senang karena anaknya udah jadi punky. Dan si mamah juga menyuruh si Dylan untuk masuk. Singkat waktu di malam harinya pesta pun sudah dimulai dan si mama senang anaknya udah mulai beger. Tinggal mamahnya ya, berarti ya harus cari yang baru. Namun ternyata si Dylan lagi memperhatikan si mamah yang lagi kesepian dan si mama langsung salah tingkah saat diperhatikan sama si Dylan. Lalu si Dylan pun bilang ke si Anthony kalau dia mau ke toilet dan ternyata si Dylan malah kakak rata ke kamarnya si mama. Dan dia pun melihat buku yang dibuat oleh almarhum suaminya, namun tak lama si mama pun masuk ke kamarnya. Dan si Dylan pun langsung salah tingkah saat ditanya sedang apa di kamarnya. Lalu si Dylan pun menjawab kalau dirinya juga sudah kehilangan ayahnya, yang membuat si mama juga bersimpati kepada si Dylan. Singkat cerita si Dylan pun mengunjungi si mama dan dia juga bertemu dengan si Kathy. Lalu si mama pun bilang kepada si Dylan kalau dia merasa senang kepada si Dylan karena sudah membuat si Anthony jadi gak homering lagi. Lalu si mama pun mengajak si Dylan untuk berkeliling di propertinya karena si Dylan berencana membeli salah satu rumah bersama pamannya. Dan mereka melihat kamar yang cocok buat bercocok tanam nanti. Nanti bakal dipakai buat cocok tanam loh sama mereka. Singkat cerita si Anthony pun mengalami perkembangan pesat saat latihan dan dia pun berhasil menang adu bagong melawan si Kilby. Lalu ketika latihan sudah usai, si Kilby yang gak terima pun berniat jahil kepada si Anthony. Namun sayangnya loker si Anthony udah digembok dan dia pun langsung diancam sama si Dylan agar jangan mengganggu lagi si Anthony. Lalu di keesokan harinya terlihat si mama yang lagi aduhai banget pakai baju tidur pun kaget karena tiba-tiba si Dylan udah ada lagi di sana. Lalu si mama pun langsung menawari si Dylan kopi sambil salah tingkah, namun si Dylan menolaknya karena dia sebentar lagi akan pergi ke sekolah. Lalu si Dylan pun memberanikan diri mengajak si mama untuk ngopi bareng lain waktu dan langsung diiyakan oleh si mama. Lalu tak lama setelah anak-anak pergi sekolah, si mama juga berangkat kerja menggunakan pakaian yang aduhai banget. Kalau ada teman kalian yang mamanya kayak gini, jangan diapa-apain ya guys, kasihan temennya. Singkat cerita, si mama juga sudah sampai di kantor dan dia sedang membicarakan si Teddy yang merupakan polisi penyidik pembunuhan suaminya kepada si Kathy. Dan si mama bilang kepada si Kathy kalau si Teddy ini sambil kerja sambil deketin dirinya dan si Teddy ini udah suka sama si mama sejak mereka SD.
Yang membuat si Mama pun bingung harus bagaimana. Gak diterusin kasusnya si Mama gak rela, tapi kalau diterusin dia jadi semakin membuka jalan buat si Teddy. Lalu si Mama pun bilang kalau dia mau cuti dulu 2 hari biar gak riet lagi. Dan singkat waktu si Mama pun yang lagi galau sepulang kerja dikagetkan sama si Anthony. Lalu si Anthony bilang kepada si mamahnya kalau dia mau ngedate sama si Megan. Dan si mama yang mendengar hal itu pun langsung jadi senang karena anaknya bentar lagi mau pecah bujangnya. Lalu di malam harinya si Megan pun datang bersama si Dylan ke rumah si Anthony. Lalu si Megan pun pergi bersama si Anthony dengan minjem mobilnya si Dylan. Nah dengan itu si Dylan kepaksa nunggu di rumah si Anthony yang cuma ada si mama aja sendirian. Mau apa ya? Lalu ketika si Anthony sudah pergi, si Dylan pun langsung formalitas alasan ke si mama mau ngerjain PR-nya. Namun mereka pun malah membicarakan isi buku yang dibuat oleh almarhum suaminya si Mama, dan si Dylan langsung mengeluarkan speak mautnya agar si Mama merelakan suaminya dengan merobek bagian buku yang dianggap bisa mengingatkan si Mama kembali tentang suaminya. Engap. Lalu scene beralih dulu ke si Anthony dan si Megan yang baru aja beres dinner, lalu mereka pun ngobrol di mobil yang akhirnya si Anthony memberanikan diri untuk cipokan sama si Megan. Namun pas lagi enak-enaknya si Anthony malah berhenti karena mikirin yang enggak. Padahal si Megan udah siap banget mau dibawa kemanapun biar bisa diewita. Lalu scene pun beralih ke si Mama yang lagi mandi karena hareudang. Dan si Dylan yang mendengar si Mama lagi mandi pun langsung keluar pikiran ngaresnya. Dan dia pun langsung nyamperin si Mama. Dan mereka pun mandi bareng yang udah pasti mereka pun berewita ria. Singkat cerita si Anthony pun sudah sampai di rumahnya. Lalu dia pun melihat rumahnya yang sepi dan langsung memanggil-manggil si Dylan. Namun untung saja si Dylan udah beres dibucatin dan si Anthony yang beleguknya pun tidak curiga sedikit pun. Dan si Dylan memberikan selamat kepada si Anthony atas ngedate-nya dengan si Megan. Dan si Mama juga ngerasa senang mendengar anaknya yang udah ngedate dan juga udah plong udah dibucatin sama si Dylan. Lalu scene pun balik ke si Mama yang baru aja bangun dari tidurnya dan terlihat banyak sekali sobekan kertas dari buku almarhum suaminya. Yang sepertinya si Mama pengen cepet banget move on. Bakar aja semua ya padahal biar cepet. Lalu si Mama pun keluar rumah bersama si Anthony dan ternyata di luar sudah ada si Dylan dan juga si Teddy yang sedang ngoprek mesin mobil si Dylan. Lalu si Teddy pun berbicara kepada si Mama kalau kasusnya semakin rumit dan tersangka semakin sulit ditemukan. Dan si Mama hanya ingin dirinya dan si Anthony merasa aman. Lalu scene pun beralih ke si Kilby yang memberitahu kepada si Megan kalau si Dylan itu pria berjiwa psikopat. Namun si Megan sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Kilby. Lalu si Kilby pun berjanji akan membuktikannya kepada si Megan suatu hari nanti. Lalu kita berpindah kembali ke si Mama yang mendapatkan kabar dari si Katie kalau si Dylan itu tidak bisa dipercaya. Dan si Katie ini mendapatkan informasi itu dari seseorang kalau pamannya itu bukan orang yang banyak duit. Dan si Mama juga akan menyuruh si Anthony untuk mengawasi si Dylan. Lalu scene pun beralih kembali ke si Kilby yang bilang kepada si Dylan kalau semua kedoknya akan segera terbongkar. Namun si Dylan tidak melawannya sama sekali dan langsung menemui si Anthony untuk meminta bantuan. Singkat cerita, si Dylan pun mendatangi balik si Kilby dan langsung ngebabuknya. Lalu si pelatih adu bagong pun bertanya kepada si Dylan kenapa tangannya terluka. Dan si Dylan pun menjawab kalau yang melukainya itu adalah si Kilby. Lalu si Mama pun ditelepon oleh si pelatih adu bagong kalau si Dylan dan si Anthony terlibat perkelahian. Yang membuat si Mama pun langsung panik dan menanyakan kepada si pelatih apa yang sebenarnya terjadi. Dan si Anthony bilang sekaligus bersaksi di hadapan si Pak Teddy kalau si Kilby sudah menyerang si Dylan. Lalu saat di rumah si Mama pun kesal kepada si Anthony karena dia tidak bilang masalah si Kilby yang masih suka membulinya. Namun si Anthony pun menjawab dengan tegas kalau dirinya masih bisa menjaga diri dan dia ingin menjadi dirinya sendiri tanpa harus mengikuti almarhum ayahnya. Lalu si Anthony juga bilang kalau dirinya juga tidak suka melihat si Mama merobek-robek buku kenangan dari ayahnya. Yang membuat si Mama pun sedih mendengar jawaban dari si Anthony yang sambil ngegas. Namun tak lama ada WA masuk dari si Dylan yang mengajak berewita ria nanti malam. Dan benar saja di malam harinya mereka pun bertemu di rumah properti si Mama yang udah pasti di sana kosong. Mau teriak-teriak gimana pun gak ada yang denger ya. Dan mereka pun pemanasan dulu dengan beradu congornya. Namun tanpa mereka sadari ada seseorang yang merekam kelakuan mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah dan udah pasti si Mama ngegoyang si Dylan 3 ronde. Madap. Lalu di pagi harinya si Anthony pun terbangun dari tidurnya dan dia pun heran kok si Mama gak ada di rumah. Dan si Anthony merasa menyesal udah ngegas ibunya kemarin. Lalu scene pun beralih ke si Mama yang melalui setelah 3 ronde semalam. Lalu tak lama si Mama pun dapat WA dari seseorang yang suka ngirim email kepada dirinya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah itu dan si Mama langsung riuh ngebangunin si Dylan dan menyuruhnya bersembunyi. Dan ternyata itu si Katie yang datang dengan membawa bantal baru dan dia akan menyimpannya di kamar utama yang membuat si Mama pun panik karena di sana ada si Dylan. Dan si Katie pun langsung masuk ke kamar itu, untung saja si Dylan gak ketahuan. Namun si Katie nemuin kaos kaki pria di bawah kasur.
Dan si Katie pun langsung menyangka kalau si Mama udah berewitaria sama si Teddy. Lalu si pun beralih ke si Megan yang memperlihatkan video adu congor si Mama dengan si Dylan kepada si Anthony. Namun si Anthony seperti biasa aja melihat video tersebut. Lalu si Megan pun bilang kepada si Anthony kalau si Dylan ini sudah berumur 21 tahun dan dia dikeluarkan dari sekolah 3 tahun lalu. Dan si Dylan ini sudah menjadi penipu dan sepertinya dia sengaja ngejar ibunya si Anthony. Namun si Anthony bilang kalau ini bukan pertama kalinya ibu selingkuh. Karena beberapa tahun lalu ibunya juga pernah dicolok pria lain, kata si Anthony. Lalu si pun beralih dulu ke si Teddy yang sedang menginterogasi si Kilby dan dia heran dengan keterangannya si Kilby yang bilang kalau si Dylan sudah melukai tangannya sendiri. Dan si Kilby juga bilang kalau si Dylan itu nama samaran, namun saat mau nyebut nama aslinya si Teddy pun mendapat telepon dari atasannya. Lalu kita kembali lagi ke si Dylan yang ternyata dia udah tahu kalau si Megan udah ngerekam adu congor dirinya dengan si Mama. Dan dia pun langsung ngambil HP si Megan dan langsung menghapus video dari HP itu. Singkat cerita, si Katie pun mendapat telepon dari kliennya kalau dia melihat video adu congor antara si Mama dengan Dylan di sosmed. Yang membuat si Mama pun langsung shock melihat videonya tersebar. Lalu tak lama tiba-tiba si Teddy pun datang dan si Mama pun langsung bertanya kepada si Teddy apakah dia sudah melihat videonya. Dan si Teddy pun langsung bingung dengan pertanyaan si Mama tersebut. Yang akhirnya si Mama pun langsung mengaku kalau dia udah ngegoyang 3 ronde si Dylan tadi malam. Yang membuat hati si Teddy pun retak hancur lebur seperti kebentar gelap mendengar pengakuan dari si Mama itu. Karena mungkin dia belum seperti Cipin ya udah keduluan sama anak SMA. Lalu si Teddy pun bilang kepada si Mama kalau tugas penyelidikan kasus suaminya juga sudah dialihkan ke penyidik lain. Dan dia pun mundur dari tugas itu karena email yang dikirim almarhum suaminya bukan asli. Lalu Sin pun beralih dulu ke si Anthony yang mendapatkan pesan WA dari si Megan untuk bertemu di rumahnya si Dylan. Lalu si Anthony pun menjawab kalau dia mau OTW ke sana kepada si Megan. Namun sesampainya di rumah si Dylan, tiba-tiba si Dylan muncul dari belakang dan langsung menerkam si Anthony. Lalu kita beralih lagi ke si Mama yang terus-menerus menelpon si Anthony tapi nggak aktif-aktif. Namun tak lama si Mama dapat WA dari si Megan kalau dirinya sedang bersama si Anthony. Dan si Mama pun bilang kepada si Megan kalau dia ingin berbicara kepada si Anthony. Namun si Megan menjawab kalau si Anthony tidak mau bicara dengan si Mama. Singkat cerita, si Mama pun dapat pesan lagi dari seseorang yang memintanya untuk bertemu di tempat pas si Mama di Awita kemarin dalam waktu 10 menit. Dan si Mama pun langsung menelpon si Teddy supaya ada yang menjaganya. Singkat waktu, si Mama pun sampai di sana dan si Mama pun masih sendirian. Lalu dia pun masuk ke rumah itu dan dia pun mendengar suara TV dari salah satu ruangan. Lalu sesampainya di sana, ternyata sudah ada si Dylan yang bilang kalau ayahnya mati bunuh diri karena si Mama udah menggoda ayahnya hingga dia tergila-gila. Dan si Mama pun langsung meninggalkan ayahnya si Dylan pas lagi sayang-sayangnya. Dan ibunya juga mati karena gak tahan sama si Mama yang sering menggoda suaminya. Dan jika si Mama gak menggoda ayahnya si Dylan, mungkin ayah ibunya masih hidup. Dan sekarang waktunya membunuh si Mama supaya semuanya impas. Lalu si Mama pun jadi ngeh kalau si Anthony ini pasti udah disekap sama si Dylan. Dan si Dylan pun bilang kalau si Anthony akan baik-baik saja asalkan si Mama mati sekarang juga. Lalu dia pun memaksa si Mama untuk memegang pisaunya agar si Mama seolah menusuk dirinya sendiri. Dan itu pun jadi kesempatan si Mama untuk melawan si Dylan dengan langsung menusuk kakinya. Lalu si Mama pun langsung ngabret keluar rumah dan dia pun bertemu dengan si polisi India alias si Teddy yang baru aja datang. Lalu dia pun langsung masuk ke rumah lagi dengan membawa bedil anginnya. Namun ternyata si Dylan udah kabur dan si Teddy langsung melacak kemana si Dylan pergi dengan menggunakan software pelacak alamat dari kepolisian. Dan mereka pun langsung OTW ke rumah si Dylan. Namun sesampainya di sana mereka pun tidak menemukan si Dylan dan hanya melihat pamannya yang udah habuk parah. Lalu mereka pun sadar kalau si Anthony pasti dibawa ke suatu tempat yang sepi oleh si Dylan. Dan mereka pun langsung OTW mencarinya. Lalu Sin pun beralih ke si Anthony yang di talian di tengah-tengah hutan bersama si Megan. Dan mereka pun mencoba melepaskan talinya namun sangat sulit. Dan singkat waktu si Mama dan si Teddy pun sudah sampai di sebuah hutan dan si Mama meminta agar dia yang memegang pistolnya karena si Teddy punya penyakit bengek. Namun si Teddy tidak mau memberikan pistolnya kepada si Mama. Lalu si Mama pun gak peduli langsung OTW mencari si Anthony. Namun tak lama si Dylan pun langsung muncul dari belakang dan langsung menusuk si Teddy. Lalu si Dylan pun langsung mengejar si Mama ke dalam hutan dan singkat cerita si Dylan pun langsung menemukan si Mama dan langsung menodongnya dengan pistol. Namun tak lama si Anthony pun berhasil terlepas dari ikitan talinya dan langsung menghalangi si Mama dari todongan si Dylan. Dan saat pistolnya mau ditembakkan, datanglah Ranger kuning yaitu si Megan lalu mereka pun akhirnya buk-buk dengan sengit. Namun si Mama berhasil mengambil pistol tersebut lalu ngebabuknya kepada si Dylan. Hingga si Dylan pun pingsan, dan ketika si Dylan pingsan, si Mama tetap mau menembakkan pistolnya kepada si Dylan yang udah tidak berdaya. Namun si Anthony menenangkan si Mama agar dia tidak membunuhnya, dan akhirnya mereka pun pulang meninggalkan si Dylan.
Singkat waktu rumah si Mama pun udah mau dijual dan terlihat si Mama yang udah sangat aduhai banget pun pamit kepada si Katy. Lalu si Mama pun pergi menemui si Teddy yang ternyata belum mati. Aneh ya. Lalu mereka pun ngobrol dan udah pasti si Mama sekarang mau diajak pacaran sama si Teddy yang belum sempet nyicipin aduhainya si Mama. Apalagi pas si Mama pakai baju kayak gitu ya, udah pasti si Teddy penasaran banget pengen ngodok. Dan film Sinister Seduction pun berakhir. Oke, segitu dulu alur cerita film Sinister Seduction kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika film yang ingin kita review. Dan pesan dari film ini adalah jangan suka dendaman ya sama orang ya, apalagi sampai mau ngebunuh mah. Aduh, jangan deh. Kalau nyicipin si mamahnya mah masih wajar lah ya, dan si mamah kan janda sama aduhai juga. Oke, segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.